Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an zikrillah. Amin. Anna zikra min a'zamil umuri wa fadail wa afdalil qurabat wa awsalil wasail. Qala Allah ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kepada hadratillah Zat Allah Rabbul Izzah yang senantiasa memberikan limpahan rahmat yang tercurah kepada kita semua, wabil khusus kenikmatan Islam dan ihsan yang diantaranya sedang kita rasakan pada saat ini dalam majelis khidmat tabaruk miftahus sudur, setelah sebelumnya melaksanakan manakiban dan sholat berjamaah dari maghrib sampai isya beserta khotaman. Ini bagian dari ibadah kenikmatan agung, wujud dari nikmat Islam, iman dan ihsan itu sendiri. Bersyukur atas kenikmatan itu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya memohon kemampuan agar kita diberi kemampuan lahir batin dalam mewujudkan syukur tersebut, sehingga pada akhirnya nilai tambah kenikmatan daripadanya terus-terusan dilimpahkan setiap detik, setiap nafas kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawatullah beserta salamnya senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda alam, insan pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dalam untaian kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
Semoga juga dilimpahkan kepada segenap umatnya, wabil khusus para walinya yang dimuliakan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman, wabil khusus keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ketua LD Kota Bekasi Bapak Haji Atis, sudah ada di sini ya? Belum? Oh. Dan seluruh jajaran pengurus LDTKN Pontren Suruyalaya Kabupaten Kota Bekasi. Yang terhormat Ketua LDTKN Kecamatan Bantar Gebang Pak Haji Endang Danu beserta jajaran pengurusnya, yang semoga dilimpahi rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan dan amanah dari Allah dalam melaksanakan tugasnya. Yang terhormat pimpinan Masjid Miftah Darussalam Sada Aja beserta para ustadz lainnya, sesepuh khotaman, sesepuh manakib, imam khotaman, para petugas manakib, para mubalik, dan segenap ikhwan rahimakumullah. Saya tidak menyebut musola Darussalam karena ada perbedaan yang signifikan antara musola dengan masjid. Jadi kalau musola itu ada istirahatnya Pak. Kalau masjid tidak ada istirahat, setiap waktu ada aja yang sholat. Siang malamnya itu 1, 2, 3, setiap hari ada. Kalau musola ada istirahatnya, seperti tempat sholat di mall. Nah, ketika mallnya tutup, istirahat kan. Nah, tempat sholat di rumah, ketika yang punya rumahnya tidak ada di situ, istirahat. Jadi kalau di sini masih ada istirahatnya, baru pantas disebut musola. Lagian tidak ada niatnya nawaitu an atakifa fi hadzal musola. Gak ada. Di masjid entah dari mana jadi ada istilah musola itu di kota-kota. Di Jakarta juga kan banyak ya, masjidnya besar tapi namanya musola. Padahal aktif, ada santrinya juga, madrasah diniyah di situ, ada ajengannya di situ, aktif tiap hari, tapi disebut musola. Ketika saya tanya kenapa namanya musola bukan masjid, ini gak dipakai Jumatan. Oh kalau itu masalahnya jami. Masjid yang digunakan untuk Jumatan namanya masjid jami. Yang nggak pakai jami berarti bukan tempat Jumatan. Jadi pemisah antara dipakai Jumatan dengan enggak, bukan masjid dengan musola, tapi jami dan tidak jami. Jami itu kan mengumpulkan. Kalau masjid itu dipakai berjamaah, dipakai Jumatan, meskipun kecil, itu masjid jami. Nah, kalaupun masjidnya besar tetapi tidak dipakai Jumatan, masjid tanpa jami. Ini perbedaannya. Kalau musola yaitu memang tempat sholat yang sewaktu-waktu sifatnya. Ya di mall, di rest area gitu kan. Rest area ada istirahatnya nggak? Nggak ada ya. Ya, tapi kan sholat Jumat di situ sebetulnya tidak sah di rest area itu. Karena dalam madhab Syafi'i sholat Jumat itu dilaksanakan oleh minimal penduduknya 40 orang. Jadi ketika sholat Jumat mau dibangun di situ tempat, populasi alias penduduk yang asli tinggal di sana, menetap di sana itu minimal 40 orang. Adapun nanti ketika sudah berjalan 1 tahun ternyata yang 40 orang itu sudah berkurang tinggal 30 orang, nggak jadi masalah itu. Nah itu rest area itu kan musafir itu, bukan lagi mayoritas kayaknya 99%. Paling yang di situ itu adalah petugasnya. Nah sementara kembali kepada yang tadi seperti ini masjid namanya Pak, karena ya, setiap hari kan hidup ya, kegiatan sholatnya itu pasti hidup. Apalagi ada kegiatan majelis taklim seperti ini, majelis manaqib, majelis mutawassudur, mungkin majelis mingguan ada ya, ada gak Pak Haji? Nggak ada ya, paling tidak di acara ini ada.
artinya tidak pernah libur. Ya, itu namanya masjid. Ini hanya sebuah masukan saja dan memang harus kita ketahui. Ikhwani rahimakumullah, manakib di bulan ini, manakib bulan Safar, tadi sudah dibahas tentang manqobah dan juga petunjuk kewalian di dalam bulan Safar. Manqobahnya tentang obat COVID di abad itu. Namanya apa? Taun. Taun itu wabah. Ketika itu oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir diperintahkan untuk makan rumput-rumput. Ketika habis diperintahkan untuk minum airnya. Kenapa Suryalaya nggak begitu ketika COVID? Beak atuh Pak, keur maruput nasaeutik di Suryalaya mah gitu. Padahal sekarang Ikhwan Suryalaya itu lebih dari 20 juta. Kenapa ini Tuhan Syekh Abdul Qadir dengan simpelnya memerintahkan seperti itu, dan itu memang terbukti. Kalau ada orang yang berkata itu tidak rasional dan tidak logis, jelas. Ini orang harus tahu dulu paradigma. Paradigma itu sebuah pandangan hidup. Di dalam kehidupan ini ada filsafat, ada ilmu, ada mistik. Pak. Apa Pak? Ada filsafat, ada ilmu, ada mistik. Filsafat itu paradigmanya, cara pandangnya logis, non empiris. Logis itu dimengerti oleh akal, tetapi tidak empiris, tidak terbukti. Contoh, menurut filsafat yang namanya Tuhan itu harus satu. Kenapa? Kalau dua bisa terjadi berbeda pendapat. Tuhan A menghendaki majelis ini menjadi besar, Tuhan B tidak menghendaki. Berbeda pendapat. Kalau terjadi perbedaan pendapat yang sama-sama memiliki keegoan dan sama-sama Tuhan yang memiliki kekuasaan, akan terjadi bentrok. Nah loh, ini yang berantemnya Tuhan, Pak. Jika saja Rusia dengan Amerika sampai terjadi perang nuklir, Indonesia bisa kena imbas, Pak. Kenapa? Tengah-tengah antara dua negara. Bisa jadi nuklir tengah-tengah beragam. Tuhan sama-sama kuasa, sama-sama punya kekuatan, berantem, perang. Yang menjadi efek korban adalah lingkungan. Lingkungan itu adalah bumi alam diantaranya. Maka apa yang terjadi? Ketika perang tingkat ketuhanan itu terjadi, bumi alam hancur, Pak. Betul gak? Ini logikanya nih. Pertama, terbang dulu di alam logika, di alam pemikiran, alam mantikiyah. Dalam bahasa Islamnya mantik, logika. Tapi berbeda mantik dengan logika. Tidak perlu dibahas di sini karena itu bagian daripada permasalahan ahli mantik. Nah, pertama menggunakan rasio, bertempurlah Tuhan. Tentu saja kemampuannya melebihi nuklir yang ada di Rusia, betul gak? Kemampuannya lebih dari sana. Orang tingkat dewa saja bisa menghancurkan, apalagi tingkat Tuhan. Maka efeknya dunia akan hancur. Masih rasional. Sekarang bawa ke alam musyahadah, ke alam realita. Faktanya dunia hancur gak? Sekarang enggak kan? Enggak. Berarti di sana tidak ada peperangan tingkat ketuhanan. Betul gak? Nah, kalau tidak ada peperangan tingkat ketuhanan, berarti tidak ada perbedaan pendapat. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada permasalahan, berarti Tuhan tidak dua. Artinya
Satu. Kalau dua itu pasti, Pak. Ya orang suami istri saja sering banyak yang cerai itu karena perbedaan pendapat yang tidak bisa menyatu kan. Tidak hancur berarti tidak ada yang bertempur. Tidak ada yang bertempur berarti satu Tuhan. Logis, Pak? Bisa dimengerti? Diterima oleh akal kita? Bisa gak dibuktikan Tuhannya ke sini? Dari dinagi tulisan silent. Dimengerti Tuhan satu, Pak. Tapi bisa gak dibuktikan Tuhannya ke sini? Didohirkan? Gak bisa. Inilah filsafat. Rasional, logis tapi non empiris. Dimengerti oleh akal tapi tidak bisa dibuktikan. Paradigma filsafat. Kedua ilmu. Ilmu itu paradigmanya logis, empiris. Dimengerti oleh akal dan bisa dibuktikan. 5 kali 5. Kenapa harus 25, Pak? Karena 5-nya ada 5. Ya, 5, 25. Bisa dibuktikan, Pak? Bisa. Zaman kita sekolah dulu, korek api atau nyere dipotong-potong 5. Hitungnya jadi 25. Itu saya bahwa di langit pertama memiliki potensi untuk mengembalikan segala sinyal yang terlempar dari bumi. Langit pertama memiliki potensi mengembalikan semua sinyal yang ada di bumi. Artinya sinyal tidak melewati langit, kembali lagi ke bumi. Maka dipelajari oleh saintis, oleh para ilmuwan. Tak pelajari, muncullah kemudian satelit. Di dalamnya ada gateway dan database. Ini sebetulnya bukan mengembalikan sinyal. Yang berfungsi mengembalikan sinyal itu adalah kekuatan langit. Ini cuma pengendali, Pak. Pengendali. Dari Pak Aja menghubungi ke Pak Ustadz Arma, masuk ke tower terdekat, kedua sampai terakhir. Dari situ baru ke atas. Nah, di sana ke server. Oh, ambil ke dalam database. Nomor ini pemiliknya Ustadz Arma. Masuk, dipancar luaskan kembali, balik lagi ke bawah, baru masuk ke sana. Perhitungannya para ilmuwan itu sudah menemukan secara rasio, secara logika, sudah menemukan itu, maka kemudian dipraktekkan. Setelah sebelumnya diuji di laboratorium, diuji, bukti. Dan ternyata kan bisa dibukti sama kita juga, munculnya HP. Rasional, logis, empiris. Jadi filsafat logis non empiris. Kaharti ku akal tapi itu bisa dibuktikan. Allah hiji kaharti ku akal tapi itu bisa dibuktikan. Sains logis empiris kaharti ku akal bisa dibuktikan iraha wae di mana wae ku saha wae. Ilmu itu. Terakhir mistik. Mistik teu kaharti ku akal tapi bukti. Non logis tapi empiris. Tidak dimengerti oleh akal tapi bukti. Oh, dikorek tutura kayak aing teu kaharti ku akal. Ada memang bukti lagi kitu paradigmana. Tong di pikiran dan memang paradigma mistik mah teu kaharti ku akal tapi bukti gitu. Nah, tasawuf di dalam keilmuan dunia dimasukkan kepada kategori mistis Islam. Tasawuf itu mistis Islam. Maka paradigmanya empiris non logis, bukti tapi teu kaharti. Tapi pakai tanda kutip, teu kaharti teh untuk sementara. Kenapa dikatakan untuk sementara? Karena bagi orang-orang tertentu yang sudah naik kepada level tersebut bisa dimengerti.
Maka Profesor Ahmad Tafsir, salah satu wakil takin pangersa Abah, mengatakan ada logis, ada supralogis. Beliau tidak mengatakan tegah arti kuaka, tapi supralogis. Supralogis itu jadi logis tingkat elit, yang hanya bisa sampai pemahamannya adalah orang-orang tertentu. Sok ngadahar jukut cager, beak jukut tuh minum cai cager. Nah, itu pendekatan rasional. Sekarang pendekatan akidahnya. Kenapa dengan simpelnya Tuan Syekh Abdul Qadir seperti itu? Termaktub di kitab Khazinatul Asrar karya Syekh Muhammad Al-Haqi An-Nazili. Yang kedua dari kitab Al-Jawahirul Khams karya Al-Ghaus Wali Kutub Syekh Khatiruddin. Ada di jalur silsilah Thariqah Satoriyah Iskiyah. Saya nerima silsilah ini dari jalur Pamijahan. Nah, beliau mengatakan begini, penyakit itu dari Allah melalui Nur Muhammad dilimpahkan, dititipkan kepada wali kutub. Pada siapa? Wali kutub. Lalu kemudian diturunkan ke bawah. Karena Nabi berkata bahwa setiap penyakit dibawa oleh setan dari kelompok jin, maka bisa dipastikan dari wali kutub untuk menyebarkannya adalah setan dari kelompok jin. Si setan ini, kelompok jin itu lebih tinggi atau lebih rendah dari wali kutub? Tentu saja lebih rendah. Orang dia diberi tugasnya dari sana. Kalau wali kutub yang membawanya menerima amanat itu penyakit untuk disebarkan ke sana, kira-kira dia tahu gak apa solusinya? Tahu lah. Likulidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Otomatis ke wali kutub dikasih tahu. Nih, sebarkan. Target kamu 1000 orang. Sana kemari. Dibawalah oleh jin penyakit ini. Tak bawa oleh jin. Satu waktu si jin ini dengan membawa penyakit mau ke Pasanin, sudah masuk, terkena penyakit itu. Si jin ini berproses Pak, terus majrodam, memasuki aliran darah. Ini kata Nabi. Tiba-tiba ada surat sakti. Waduh, di wali kutub. Eureun deui. Kudu cager jelema eta. Wani mah Pak nuluykeun si jin eta. Aya pemerintah nu merena ge itu ti luhur gitu. Naon? Diperintahkeun eureun. Sebab yang di atas sudah mengomando siapa yang minum air madrasahku. Sebelumnya siapa yang makan rumput-rumputku, dia akan sembuh dari penyakitnya. Didengarkan Pak itu oleh jin itu. Bahaya kalau dia membangkang. Berhenti. Asalnya yang minum madrasah Tuan Syekh Abdul Qadir biasa aja, tetap sakit. Jin pun tahu dia minum air madrasah Tuan Syekh Abdul Qadir biasa aja, tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika sudah ada perintah, mendengar mereka berhenti, tidak melanjutkan. Tidak ada sesuatu apapun kecuali, tidak ada sebuah gerakan kecuali digerakkan, Pak. Penyakit pun tidak ada kalau tidak ada yang menggerakkan. Nah, sesuatu itu tidak akan bergerak dengan sendirinya. Ini kaidah tingkat tinggi, Pak. Sesuatu itu tidak akan bergerak dengan sendirinya. Pasti ada yang menjadi sumber atau penyebab. Sampai penyebab terakhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai dikatakan kalau penyakit ini dari Allah saya terima lillahi ta'ala. Tapi kalau bukan dari Allah tidak akan terima. Jeliur, Pak. Emang ada yang luar dari Allah? Apa coba yang bukan dari Allah? Kalau penyakitnya dari Allah saya terima, tapi kalau penyakitnya dari orang dolim saya tidak terima. Lah orang dolim itu dari mana, Pak? Setan dari mana asal-usulnya? Dari Allah. Maka tidak ada hal yang lain bagi seorang hamba kecuali ketika menerima musibah itu adalah innalillahi
Tauhidnya asal dari Allah, harus dikembalikan kepada Allah. Bagaimana cara mengembalikan kepada Allah penyakit ini? Cari petunjuk-petunjuk Allah. Oh, ada petunjuknya dari waliullah. Tuhan Syekh Abdul Qadir. Tuh inum cai madrasah. Tuh inum cai rumput. Makan rumput. Sembuh, Pak. Kembali kepada Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Karena orangnya adalah kekasih Allah. Luar biasa banyak. Maka orang-orang yang dekat dengan wali kutub, yang memiliki jalur kepada wali kutub, itulah orang-orang yang akan menerima informasi langit. 360.000 atau 320.000 ya, penyakit diturunkan di bulan Safar. Saya pernah membahas itu dan oleh divisi Infokom diposting di majalah RDTKN online. Dikirimkan itu oleh wali kutub, Pak, diterimanya dari wali kutub, dilepaskan ke bawah kayak tadi racun. Nah, di sini obatnya, formula dasarnya. Nanti praktiknya dari wali kutub turun ke wali yang lain, ke wali dua imam, Nuqabah, Mujabah, Abdal, Autad dan lain sebagainya, turun ke bawah. Teknisnya akan berbeda-beda. Ada yang cukup dengan air, ada yang dengan rumput, ada yang dengan media lainnya. Karena yang menjadi prinsipnya bukan itunya, Pak, tetapi siapa yang merekomendasikannya. Nah, oleh karena wali kutub yang menerimanya, maka lingkaran para wali itulah yang mengetahui rahasianya. Ini di Rabu Akhir ada hadis umum dari Nabi tentang Rabu Akhir itu adalah hari Nuhas, hari apes. Itu hadis umumnya. Nah, karena di lingkaran para wali, maka di lingkaran mereka lah yang mengetahui sekaligus yang mengetahui obatnya. Salah satunya di akhir Rabu Akhir Safar adalah semuanya diantisipasi dengan sholat lidaf'il bala 4 rakaat. Niatnya ada di situ dalam surat edaran. Di situ sudah dituliskan. Pelaksanaannya setelah sholat Isyraq. Jadi Isyraq dulu 2 rakaat, kemudian isti'azah, yang ketiga istikharah agar diberi petunjuk sepanjang siang itu. Istikharah malam agar diberi petunjuk sepanjang malam, termasuk dalam tidur. Jangan dimana istikharah mau tidur saja, Pak. Nah, setelah itu barulah membaca istighfar. Setelah sholat sunat idafil bala. Budaya di Suryalaya kalau selesai idafil bala silih seblok ku cai, Pak, baru dak teh. Pak udah dibanyur ku cai. Ka anu labuh baheula lama. Ngaranna teh sarua jeung abdi Aceh. Ti beledak. Rebo wekasan, Rebo akhir Safar. Di penyakit informasi itu dibawa oleh ahli tamkin, ahlul mukasyafah wa tamkin. Ahlul mukasyafah itu ulama-ulama arifin yang sudah mukasyafah, terbuka pandangannya, basirohnya ke alam mughoyabah. Jadi tahu rahasia-rahasia, informasi-informasi langit. Harus begini. Karena itu terlalu tinggi untuk dijelaskan, maka mereka tidak menjelaskan. Belum tentu juga paham kalau dijelaskan. Maka yang pertama itu diharuskan adalah imannya, Pak. Sehingga di surat Al-Mujadilah yang diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah allazina amanu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Perhatikan, yang diangkat derajat oleh Allah itu yang pertama ini adalah yang beriman, yang kedua baru berilmu. Tidak boleh dibalik. Iman dulu baru berilmu. Nah, ini kata-kata Al-Qur'an. Susunannya tidak boleh dirubah. Dan ternyata itu memiliki nilai atau tujuan tertentu. Dalam sholat dan zakat,
Selalu sholat dulu baru zakat. Allazina yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakat. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillahi wa iqamis shalah. 1. Wa ita'iz zakah. 2. Salat zakat. Tidak ada zakat dulu baru salat. Ternyata di rukun Islam juga salat dulu baru zakat. Ini bergandengan, nggak boleh dibalik. Maka di dalam kehidupannya yang pertama adalah imani dulu. Bukan mengabaikan kepada akal dan ilmu, tetapi langkah awal adalah iman dulu. Setelah iman benar-benar, ilmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan berbeda, Pak. Ilmunya orang-orang beriman dengan ilmunya orang-orang tidak beriman. Kitabnya tipis begini tapi manfaatnya luar biasa. Hasil dari iman. Surat Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ada di dalam kerugian. Al-insan, alif lam mim istighraq. Alif menunjukkan keumuman. Artinya kullu fardin min afradil insan. Setiap pribadi yang disebut manusia semuanya akan rugi kecuali 4 hal. Pertama, allazi ilal ladzina amanu, iman dulu. Yang kedua, wa amil sholihah, tetap iman dulu, Pak. Jadi sebelum kerja iman dulu. Di sini ada yang bekerja di pabrik, banyak tentu saja. Pertanyaannya, coba jawab dengan realitanya. Katakan salah satu pabrik apa di sini? Pabrik. Di sini nama pabrik salah satunya apa? Metindo. Bapak melamar pekerjaan ke Metindo. Melamar dulu atau percaya dulu ke PT itu? Bohong. Kalau ternyata informasinya PT-nya tidak mampu menjamin karyawannya untuk memberikan gaji, mau dilamar? Kalau ternyata ada informasi manajerialnya tidak benar, mau Bapak melamar pekerjaan itu? Jadi mana dulu nih? Percaya dulu. Percaya yakin di perusahaan yang pertama, manajemennya bagus, uangnya kuat. Bila pun kena likuidasi dan sebagainya, kuat dia mah keuangannya, karyawan akan tetap digaji. Keyakinan dulu, Pak. Percaya dulu. Betul, Pak? Melamar seorang istri. Tuh. Kepercayaan dulu atau langkah kita melamar dulu? Tetap, Pak, kepercayaan dulu. Sudah hubungan setengah tahun pacaran, ternyata begini, ragu, akhirnya nggak jadi melamar. Iman dulu. Jadi tetap tauhid dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah datang, imankan itu dari Allah. Maka solusinya imankan, wa ilaihi rajiun. Kembali kita kepada Allah, mencari petunjuk. Jangan dulu lari ke dokter, jangan dulu lari ke medis. Tawajuh dulu, Pak, kita memohon petunjuk kepada Allah. Kalau harus ke dokter, dokter yang mana ya Tuhan, yang akan menjadi jalan sabab yang Engkau pilih untuk kesembuhanku atau keluarga. Ini yang sering tertinggal. Baca ATK dokter, padahal kan kacau pikiran nanti. Nu tadina cek teori makulu sembuh, ku sakali ku obat sakali, kan ku sebab salah. Akhirnya jadi nambahan penyakit. Tindakan pertama apapun itu, wa ilaihi rajiun, kepada Allah dulu kita memohon petunjuk. Ya Allah, kemana ini harus dibawa? Banyak masukan dari sana sini. Betul, Dr. A sangat bagus, banyak yang terbukti, tapi saya tidak tahu kebenaran mutlak. Hanya Engkau, memohon petunjuk ke Allah dulu. Kalau diberi petunjuk oleh Allah, meskipun kenyataannya tidak langsung sembuh, banyak hikmah di sana, Pak. Wa ilaihi raji'un. Nah,
Untuk sampai kepada tahap itu karena tidak mudah, ya. Tidak mudah. Kalau mudah sudah banyak orang yang melakukannya. Karena tidak mudah, maka diperlukanlah petunjuk-petunjuk Allah. Diperlukanlah guru. Kenapa tidak mudah? Karena kondisi jiwanya kita ini yang seringkali tertutup cermin hatinya, sehingga petunjuk di Allah sulit diterjemahkan, sulit diterima oleh kita, oleh karena kotor. Untuk membersihkannya, langkah utama yang pertama bagi umum itu adalah dengan talqin zikir. Karena talqin zikir memiliki fungsi tasfiyatul qulub, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, wa tasfiyatul qulub, membeningkan kalbu, wal wusul ilallah, wusul kepada Allah, wa sa'adatul kursiyah, kebahagiaan sejati. Tidak ada satupun manusia yang dijamin hatinya bersih. Semuanya akan terlibat kekotoran hawa nafsu, kekotoran dari alaikul unsuriyah. Maka oleh karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, fal wajibu alal insani, maka wajib bagi semua manusia. Kalimatnya bukan alal mukmini, tapi alal insani, kepada semua manusia. Kenapa semua manusia? Karena penyakit ini masuk kepada semua manusia. Oh, ternyata manusia itu karena makhluk yang diberi beban tugas oleh Allah. Kategorinya itu, Pak. Oh, ternyata jin juga sama dikasih kategori seperti itu. Maka jin juga wajib talqin, Pak. Nah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, wajib kepada semua manusia talabu hayatil qalbil ukhrawi, mencari berbagai hal untuk supaya qalbunya hidup dengan kehidupan akhirat. Kemana mencarinya? Min ahli talqin fid dunya qabla fawatil waqti. Dari ahli talqin di dunia sebelum habis waktu, berarti sebelum sakarat. Sakaratnya jam 10, dia talqinnya jam 5, masih ada, Pak. Masih ada. Nah, wajib. Ini kata Tuan Syekh Abdul Qadir, bukan kata saya, bukan kata pengarang sahabat, bukan para sahabat sepuluh sebagai Tuan Syekh Abdul Qadir. Jika Anda tidak percaya, lebih percaya kepada ulama yang lainnya, tinggal bandingkan aja status keulamaannya Tuan Syekh Abdul Qadir tentang karomahnya. Jika wali-wali yang lain dalam berbicara tentang mankobahnya, sebagian mankobahnya ada yang meragukan, ada yang diragukan oleh wali yang lain. Tetapi Tuan Syekh Abdul Qadir, tidak ada satupun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir yang diragukan oleh para ulama, baik di zamannya maupun sebelumnya. Bahkan 300 sebelum kelahirannya sudah disebutkan oleh Syekh Junaid al-Baghdadi. Ini artinya derajat keulamaan beliau begitu tinggi, Pak. Gelarnya pun bukan wali kutub, tapi kutubul aqtab. Kutubnya para kutub. Kutub itu penghulu. Kutubul aulia berarti penghulunya para wali atau al-ghaus. Sanes gaus, al-ghaus. Nah, pakai A. Iya, 100 tahun sekali pemimpin para wali. Nah, iya kutubul aqtab, rajanya para kutub, makanya disebut Gausul A'zam, Al-Gaus yang agung. Beliau wafat 1165. Ini menurut Syekh Ataf Tazani At-Tazabi dalam lupa lagi nama kitabnya dia. Kemudian di dalam kitab-kitab Al-Jailani
Masehinya 1165 wafatnya, Hijriahnya 561. Berapa Pak? Balikan angkanya. 561 balikan. Itu kata kuncinya Pak. 561. Ada yang mengatakan 566, tapi saya lebih berpihak kepada 561 karena memang mu'arihnya kuat banyak. Muhammad Husain Az-Zahabi juga di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala 561. Jadi Masehinya 1165, Hijriahnya 561, wafatnya Kutubul Aktab. Di dalam berbagai kitab tasawuf nanti ada lagi kayak beliau, yaitu di akhir Imam Al-Mahdi. Maka hanya dua Pak, Kutubul Aktab itu, Tuan Syekh Abdul Qadir dan Imam Al-Mahdi. Yang menyampaikan, yang mengatakan bahwa semua manusia itu harus wajib talqin wajib mencari ilmu, mencari hal yang akan menghidupkan qalbu dengan ruh keakhiratan dari ahli talqin di dunia sebelum habis waktu, sebelum meninggal. Yang berkata itu adalah Tuan Syekh Abdul Qadir, rajanya para kutub, Sultanul Aulia. Kalau kita nggak percaya kepada seorang ulama besar seperti beliau, lalu siapa yang akan kita percaya? Lagi-lagi kan yang pertamanya adalah iman. Itu. Fa inna dunya mazra'atul akhirah wa man lam yazra' fid dunya lam yahsul fil akhirah. Dunia ini adalah kebun akhirat. Siapa yang tidak menanam sekarang di dunia, maka dia tidak akan mengetam kelak di akhirat, tidak akan panen nanti di akhirat. Hubungannya, maka tanamlah yang paling pertama dan utama itu adalah asma Allah di dalam qalbu. Atas perintahnya Al-Araf 205, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa duna jahr. Dalil dzikir khafi. Wa alzamnahu kalimat taqwa. Kami tanamkan, kata Allah, kami agung menanamkan pada dadanya orang beriman kalimat takwa, kalimat la ilaha illallah. Alzamah, tanamkan. Mazro, tanamkan. Transit kepada bahasa Inggris, bahasa IT. Tanamkan itu terjemahan dalam bahasa teknologi artinya install. Tapi lidah orang Indonesia jadi install gitu. Install, jadi diinstal. Apa yang diinstalnya? OS, operating system. Ini HP Pak, kalau tidak ada OS tidak akan nyala, blanknya hitam. Apa OS namanya di sini? Android. Itu namanya operating system. Kalau di komputer Windows. Itu namanya operating system. Kalau sudah ada operating system, mangga kita mau menggunakan apa? Mau mendownload apalagi di sana bisa. Ruhna OS. Ruhnya. Nah, ruh kehidupan manusia itu akan benar-benar hidup dengan kehidupan keakhiratan manakala sudah diberi talqin zikir. Alhamdulillah kita sudah menerima itu. Dari siapa? Dari pengersa Abah. Ada yang langsung, yang tidak langsung, bukan dari pengersa Abah, tapi dari wakil takin. Itulah Syekhun Hayyu, guru yang hidup. Wakil takin itu guru yang hidup Pak, yang menghubungkan ruh kita dengan ruh pengersa Abah yang sudah meninggal. Syekhun Hayyu. Syekhun Hayyu itu adalah guru yang hidup. Guru yang hidup yang menjadi murid dari mursyid itu sendiri. Dan dua tandanya di sana harus ada dua, ada talqin, ada ta'lim. Nah, ulama-ulama, para guru-guru di lingkungan murid-murid pengersa Abah yang sudah diberi izin untuk talqin dan ta'lim, itulah
guru yang hidup, syekhun hayy. Itulah guru yang hidup yang akan menjadi penghubung ruhani kita kepada ruh sahabat. Ada wakil takin, ada para ulama, ada ahlul bait. Ahlul bait meskipun kata orang tidak bisa ngaji, tetapi beliau menerima petunjuk dari Syekh Mursyid. Dan ketika memberikan petunjuk kepada ikhwannya, beliau menggunakan petunjuk dari Syekh Mursyid itu sendiri. Maka jadilah beliau sebagai Syekhun Hayyun, guru yang hidup. Kembalikan istilah mursyid kepada posisi asalnya. Di mana posisi asalnya? Mursyid itu hanya untuk orang-orang khos. Jangan bermimpi kita, Pak. Kecuali kita sudah bisa naik dengan amaliyah ini, naik ke tingkat khos, baru langsung ditangani segala permasalahannya langsung oleh mursyid. Nah, kita mah oleh murid-murid dari mursyid itu. Jelas, Pak? Sudah menerima talqinnya, maka berusahalah untuk terus istiqomah dalam mengamalkannya. Lalu kemudian apa yang kita yakini, apa yang kita pahami di dalam thariqah ini, setelah kita talqin dan mengamalkannya, maka kemudian kasih tahu Pak keluarga kita atas perintah Nabi, irji'u ila ahlikum. Dulu ada sahabat, ada remaja atau pemuda namanya Malik bin Huwairis. Dia kurang lebih sekitar 20 malam beserta Rasulullah ikut ibadah dan lain sebagainya. Akhirnya sampailah pada masa supaya dia diperintah kembali oleh Rasul. Balik mana? Irji'u ila ahlikum. Balik ke keluarga. Fa irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Maka ajarkan ka maranehanana naon geus katarima kumaneh. Itu suruh Nabi. Lengkapnya hadis kadituna wa murruhum bisolat, parentahkeun salat. Perintah Nabi. Setelah bergaul dengan Nabi 20 hari. Kan begitu cara Nabi ngajar. Pembelajaran sejatinya itu berbau. Dengan Nabi menyatu bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi bersosial, bagaimana Nabi di rumah tangga. Merhatikan, terus merhatikan. Setelah selesai 20 hari, ini islah kalau istilah Suryalaya. Setelah selesai 20 hari, diperintah irji'u ila ahlikum. Kamu pulang ke keluarga kamu. Fa'allimuhum, kasih tahu mereka, ajarkan mereka apa yang telah kamu dapat. Lalu diajarkan ke Malik bin Huwairis apa yang dia lihat, yang dia dengar dari Rasulullah. Maka apa yang harus kita ajarkan ketika kita telah berguru kepada para sahabat, baik langsung maupun melalui Syekhun Hayyun yang sekarang, apa yang harus kita ajarkan kepada keluarga? Yang paling pertama adalah harus tahu anna talqina zikri libadi ahli dunya min zawil manasib wal isyraf wal makasib sabitun minas salam. Pertama yang harus diajarkan, dikasih tahu kepada keluarga itu bahwa talqin zikir pertama itu wajib. Oh, eta mah atuh talqin mah keur orang-orang khusus euy, lain keur bagian urang. Keur para wali. Dah lamun keur para wali, tuluy generasi walina kumaha ieu? Nya Pak. Keur para wali eta mah amalan eta. Lamun eta keur para wali berarti nu aya nu ngamakeun teh wali we hungkul atuh beak wali teh moal aya ka ditu. Tidak ada kadar. Nah, di sini pengasabah menjelaskan, kasih tahu keluarga kamu bahwa talqin zikir itu telah disepakati oleh ulama-ulama terdahulu, ya, oleh para mujtahid thariqah, bahwa talqin zikir itu ada bagian bagi ahli dunia. Siapa ahli dunia? Para pejabat, ya, orang-orang terhormat, para pengusaha. Mereka pun punya bagian. Ini sudah sepakat para ulama salaf, para mujtahid thariqah sudah sepakat bahwa ahli dunia, para pejabat
para orang-orang terhormat, para pengusaha, mereka punya bagian untuk menerima talqin zikir dengan torikohnya, torikoh tabarruk. Torikoh tabarruk. Adapun yang menjadi wali itu torikohnya torikoh suluk, Pak. Torikoh suluk. Nah ini murid, Pak. Sebetulnya kalau harus dipisahkan, torikoh suluk terus. Nah ini murid. Yang tabarruk ini ikhwan. Jadi orang di mana? Torikoh suluk inilah yang kemudian pada akhirnya langsung dibimbing secara langsung oleh mursyid itu. Kan ada sebagian kita yang saudara-saudara kita yang mengatakan talqin itu untuk tingkat tertentu, ya, untuk orang-orang tertentu. Itu thariqah suluk. Nah, untuk umum namanya thariqah tabarruk. Ini di kitab Jami'ul Usul fil Auliya dibahas juga, di kitab Jami'ul Usul fil Auliya Syekh Ahmad Al-Kamsahanawi. Kemudian di kitab Al-Anwarul Qudsiyah Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani disebutkan berhak mereka semua untuk tabarruk. Ya, masubiyah juga nepotisme, orang-orang dekat. Pejabat bukan, dan lain bukan, tapi dekat dengan kita, berhak dia punya. Dibawalah ke Suriyalaya, dibawalah ke wakil takin, dikasih dikir. Nah, jadi kita sekarang tahu thariqah itu ada thariqah suluk dan ada thariqah tabarruk. Thariqah tabarruk bagi ahli dunia, orang-orang yang memang kesibukan di dunianya lebih banyak. Presiden, para pejabat, nah, gitu. Atau orang-orang dekat kita, ini ada hak. Fa'allimuhum, kasih tahu mereka bahwa talqin ini ada bagian untuk kita dan hak kita. Makanya kata pengersa Abah, talqin itu hak semua orang. Ketika ada yang meminta, ya memang haknya dia, harus dikasihkan. Begitu. Makanya pengersa Abah senantiasa mengamanatkan kepada para wakil talqin, kalau ada yang meminta talqin, segeralah talqin. Tapi kita jangan protes. Lah saya kok mau talqin malah disuruh besok sama wakil talqin. Waktu balik ya wakil talqin. Nah ini masalah bagi kita. Kita sudah masuk area pengersa Abah. Jangan menilai wakil talqin, bukan area kita itu. Katanya kan kata pengersa Abah harus begitu. Jangan, itu urusan pengersa Abah. Jangan-jangan dengan sikap itulah justru kita semakin jauh nantinya. Karena itu udah masuk zona merah suul adat. Kan kata pengersa Abah harus begini. Ya itu bukan urusan kita. Udah biar urusan wakil talqinnya dengan Abah. Gitu. Ini bukan urusan kita. Orang belum tahu apa-apa. Bahwa wakil talqin oge mengatakan begitu teh karena dapat petunjuk dari pengersa Abah. Bagaimana kalau begitu? Dan belum wakil talqin nggak mungkin mengatakan, oh besok kata Abah jangan sekarang. Wah, itu wakil talqin yang diangkat ke saya karena nyari tak itu. Nah, ila bi iradati suluk wa tarbiyah. Jadi tujuannya thariqah tabarruk bukan bermaksud untuk suluk dan tarbiyah. Kayak ada yang mengatakan saya belum siap untuk berthariqah talqin dikir. Kenapa? Karena kan dikirnya harus begini, ratusan ribu dan sebagainya. Dia mengambil thariqah suluk diposisikan kepada dia. Padahal yang dimaksud di sini adalah thariqah tabarruk. Begitu. Maka para ulama menyampaikan informasi secara umum bahwa talqin zikir bagi ahli dunia seperti pejabat, orang-orang terhormat, para pengusaha, para industriawan, ahli industri, ya malah para pelaut, tujar, para pedagang, roi, para gembala, kurawi, para pemegang adat, mereka banyak dari mereka melakukan thariqah tabarruk. Bicara dengan penguasa, dia kok ngerti thariqah ya? Itu. Oh ternyata dia bertabaruk kepada Kiai Anu. Hanya thariqah tabarruk, tapi kok nggak tahu dalam-dalamnya thariqah. Ya namanya juga thariqah tabarruk.
Tujuannya apa? Tujuannya tardil ghaflah anil qalbil qasi, untuk mengusir kelalaian hati dari kolbu yang keras. Talqin untuk tabaruk tujuannya. Yang talqin tabaruk. Satu. Kedua, takfiriz dzunub, menghapus dosa-dosa. Ketiga, tahallus minal balai, membebaskan dari segala balai. Kayak kenapa ini orang ada masalah, ada musibah, datang ke suya ditalkin dewa, talkin dewa. Justru eta mah enak. Apapun masalahnya, obatnya satu, talqinu zikri. Teu lieur Pak ka umat teh. Karena yang bahasanya juga ada wa takhallus minal balaya, membebaskan dari balai. Wan najat min anwa'il makari, untuk penyelamat, keselamatan dari berbagai atau dari ragam kesusahan, keburukan dan kemurkaan. Ini tujuan thariqah tabaruk. Kalau thariqah suluk, al-wusul ila Allah, thariqah suluk. Jadi kita di mana nih? Kayaknya kita di tabaruk. Enggak apa-apa kan. Nah, teu bener ji ente mah thariqah teh. Naon? Ka thariqah teh karek urusan dunia. Hayang selamat tina balai, maju usaha. Teu naon thariqah tabaruk. Kan kuna ge usul ilallah, itu thariqah suluk. Mudah-mudahan atuh nepi ka dinya, minimal di dieu we heula gitu Pak. Ya. Ulah sok bisa salah ieu mah. Iwan anyar keneh komo deui ieu mah. Oh salah tujuanna atau kitu kasulia. Ulah di kitu-kitu. Atuh kabur. Perhatikan petunjuk pangersa selanjutnya, bahwa di sini kita akan mengetahui guru itu tidak apa ya, menggunakan metode bertahap lah. Bahasa tanbih apa? Anggur mere nasihat ku lemah lembut, supaya nurut bisa napak dina jalan kahadean. Tong make kekerasan bisa jadi giras. Nah, dengan thariqah tabaruk itu ya, dengan membersihkan yang tadi disebutkan yang 4, terus melaksanakan zikir, terus usaha hatayan sokil insokola yan sokil hatayan sokila, sehingga bersih bening kolbunya. Kemudian setelah itu maka dia akan memiliki rasa khusyuk di dalam kehidupannya. Kalau dibahasakan di dalam ibadah, nanti pemahamannya hanya dalam sholat saja. Padahal sebetulnya ibadah itu umum ya. Mahdoh, gair, mahdoh. Mahdoh langsung kepada Allah, vertikal, la ilaha illallah, gair mahdoh, ibadah sosial. Nah, jika zikir tabaruk saja, ini masa zikir tabaruk dilaksanakan, diamalkan, maka kemudian akan menjadi kebeningan di dalam hati. Setelah itu terbuktilah kehusuan qalbu, maka kemudian dia bisa balik kembali ila daril khulud, kepada negeri yang abadi. Tetapi kata pangersa tarokoyat secara bertahap murid tersebut, ikhwan tersebut dibawa menuju taubat dan terus ke atasnya, tetapi secara bertahap. Bukti secara bertahap para ulama, para syekh sufi di awal pendidikan kepada orang-orang yang belajar berthariqah adalah menahan amarahnya yang sombong dengan cara latihan. Diberi latihan, kita diberi latihan zikir, diberi latihan khataman, diberi latihan dengan manakibah, diberi latihan dengan ziarah, sholat sunnah. Nah, ini latihan yang mahdohnya. Gue mahdohnya ketika ada masalah dengan keluarga, dengan tetangga, dengan musuh lainnya, datang ke guru, tong dilawan. Latihan kan? Tong dilawan. Bahasa Kang Haji uskut lah tata kalam. Ini artinya menunda hawa nafsu kita secara bertahap. Itu tujuan begitu supaya tidak lari. Karena kalau guru mengatakan begini, kamu mau ditakin ya,
tobatlah, tinggalkan segala kemaksiatan. Kalau tidak, kamu tidak akan menerima talqin zikir. Orang putus asa, Pak. Mundur, lari. Jadi katakan seperti itu. Ini bagian daripada siasat irsyadiyah, strategi bimbingan. Bahwa pintu thariqah yang pertama itu gerbangnya adalah tobat. Itu adalah fakta. Semua thariqah apapun yang mutabarah, awal langkah, awal pembinaan kepada muridnya adalah tobat. Hanya cara yang berbeda. Ada thariqah yang ketika mau masuk memang harus tobat dulu, belum ditalqin. Kasih dulu istighfar, kasih dulu sholawat, kasih dulu sholat ini, kasih dulu supaya tolak bala, supaya sodako, bla. Ada yang begitu. Nanti setelah masuk sudah kelihatan sama gurunya baru talqin. Ada yang begitu. Tahapan-tahapannya secara bertahap. Adapun secara tegas harus berhenti, tobat, tinggalkan segala kemaksiatan, eureun mabok, eureun zina dan sebagainya. Kata para syekh, ini tidak efektif, bisa membuat mereka lari. Maka bertahap. Lihat guru kita apa ya, ketika datang dia tukang judi, dia tukang mabok, dia tukang zina, diterima. Akhirnya laporan, setelah lama dibimbing oleh pengersa, laporan sudah pernah saya ceritakan. Laporannya, Abah, alhamdulillah judi sudah enggak, mabok sudah enggak, gitu. Syukur alhamdulillah, tinggal satu apa check in. BO lain nama. Dengan sederhana, singkat tapi menyejukkan. Keun bae asa ulah katempo ku Abah. Itu. Ini siasat irsyadiyah. Strategi bimbingan. Nah, sehingga dengan cara itu si murid secara bertahap menuju ke arah makom taubat. Mereka tidak merasa dipaksa. Tidak dipaksa, tapi obatnya, pembersihnya diberikan. Anu penting mah dikir we. Tenita salat Abah, dikir we. Ngadikirna pada salat gitu. Dikirnya pada sholat. Sebagian thariqah kan ada dikirnya nanti seminggu sekali atau sebulan sekali malam Jumat Kliwon. Nah ini di TKN 165 tiap pada sholat. Maka banyak murid-murid pengersabah ketika mau mencuri, mau menipu, mau melaksanakan tugasnya ngabeo, sholat dulu, zikir dulu, dan pada akhirnya mereka berhenti dari pekerjaan itu. Dikirnya diterima oleh Allah. Berarti tobat yang diterima oleh Allah. Simpel Pak, kita menghukumi apa yang sampai dan tidaknya kepada Allah. Jika dia tobat ternyata tidak berubah, berarti tobatnya tidak diterima. Jika dia berubah berarti diterima. Begitu saja. Gampang komunikasi jeung Allah mah. Nu hese mah jeung jelema. Hampura, wah, tunggu bisa gitu wae, kudu minta hampura teu gampang hampura mah. Tuh. Dengan Allah tinggal baca aja. Ada perubahan enggak? Oh, ternyata ada perubahan. Mudah-mudahan ya Allah ini sebagai petunjuk taubatku diterima oleh-Mu. Begitu. Si murid kata pangersa di sini, jika digunakan metode giras, tegas kayak tadi, maka akan menjadi giras bahasa tanbihnya. Maka jadi giras. Ini tidak manfaat. Wa yahrumu tilka faidah. Tidak efektif. Tidak efektif. Kenapa? Karena boleh jadi murid itu lari oleh karena beratnya tugas yang diperintahkan. Orang yang biasa bergelimpang harta, hidup hedonis, ya. Hedonis ya 3F. Food, fashion, fun. Food makanan bebas, nu haram asuh, fashion pakaian bebas, itu ya. Terbuka sekwilda, apa sekwilda? Sekitar wilayah dada, bahkan sampai bupati buka paha tinggi-tinggi. Food, fashion, fun, hiburan bebas sampai ke seks bebas.
Udah terbiasa 20 tahun gitu terus, tiba-tiba kudu berhenti langsung. Ku akan ditakin namun bisa eureun eta. Kudu alah anjir kudu langsung ya berat tariko mundur. Tidak efektif. Nah, warubama yasiru hadil yas. Kadang-kadang bahkan mayoritasnya metode seperti itu melahirkan rasa putus asa dari si calon murid. Nah, sementara siasat yang tadi secara bertahap itu adalah siasat yang diwariskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Rasulullah kepada ahli dunia. Jadi sama kayak sekarang gitu. Yang datang ke Rasul itu dari mulai memang yang mau suluk, orang-orang tertentu beda metodenya. Makanya amalnya juga beda. Di sahabat berbeda. Ya 100, ya 12, ya 10, ya 2 rakaat. Duh, saya 2 rakaat, jabah sarakaatna 500 kulhuna jadi 1000 kulhu. Atuh geus salah 2 rakaat bebas suratna sok cenah naon we. Geus itu baca Yasin 3 kali. Tah. Untuk yang tabaruk berbeda dari Rasulnya juga. Datang kepada Rasul orang-orang bangsawan, para raja, para pembesar. Rasul melihat dia punya tugas, gak mungkin diberikan apa yang diberikan kepada orang-orang suluk, bijaksana. Nah, dengan adanya talqin zikir ini, dengan adanya amal zikir ini, maka tugas dia sebagai pejabat, sebagai bangsawan, sebagai pengusaha akan menjadi bersih lillahi ta'ala. Bila pun tadinya di situ ada maghrib hardo limbo, maisir, goror, riba, har barang haram, dolim, lacur, pelengkap, maksiat, mabok, bohong, dengan faidah zikir yang ditalkinkan secara bertahap, bersih. Oleh karena itu Tuhan Syekh Abdul Qadir berkata, "Iza ja'akumul fakir fala tabdi'uhu bil ilmi." Jika datang seorang fakir, jangan diterima dengan ilmu. Terimalah birrifqi, dengan cinta, kasih sayang, keramahan. Fa innal ilma yuhisuhu warrifqu yu'nisuhu. Karena ilmu akan membuat takut. Bahasa tanbih mah bakal jadi giras. Sementara rifq, cinta kasih sayang, akan membuat jinak. Jadi jangan dulu diterima oleh ilmu, tapi terima oleh cinta dan kasih sayang. Dan ini sesuai dengan syariat, sesuai dengan ayat Al-Quran, surah An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia, maksudnya menuju kepada jalan Allah dengan hikmah, kebijaksanaan, filsafat, kelenturan dan lain sebagainya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang lemah lembut supaya nimbulkeun nurut bisa napak dina jalan kahadean. Ada ayatnya, Pak. Ayat ini ditegaskan dengan surat Ali Imran. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb la fazu min haulik. Ayat ini menunjukkan ya, atas rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Nabi menjadi pribadi yang lemah lembut dalam menghadapi berbagai persoalan. Bayangkan kata Allah, walau kunta fazzan ghalizal qalb, seandainya kamu bersikap keras, lan fadu min haulik, mereka akan lari, mereka akan menjauh dari lingkungan kamu. Artinya iya, walau kunta fazzan ghalizan, artinya dalam dunia dakwah kita jangan sampai memiliki sikap keras itu. Kalau tegas harus.
Nah, tetapi semua itu intinya harus keluar dari kolbu yang ikhlas. Marah tapi kolbunya tenang. Ini akan melahirkan kebaikan. Maka para sufi, para guru biasanya kalau kolbunya marah, dia justru tidak ngomong. Kalau penuh ketenangan, dia justru harus bicara. Kenapa? Karena khawatir ketika ada amarah di sini, yang keluar dari pembicara itu ada keluar dari amarah, bukan karena Allah. Makanya ada al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Marah di jalan Allah karena Allah, untuk Allah, dan mahabbah cinta di jalan Allah karena Allah dan untuk Allah. Bisakah kita memarahi anak tanpa amarah? Memarahi anak didik tanpa amarah. Budak salah, guys, dihukum sekali 2 kali masih tidak berubah. Kita harus marah, tapi kolbu tenang. Marahnya atas nama Allah, atas nama pendidikan, supaya anak memiliki efek jerah. Karena anak-anak pun sama dengan kita. Ada yang cukup dengan isyarat, cukup dengan 1-2 kali kata, cukup dengan 1-2 kali hukum. Ada yang harus terus-terusan dihukum, ada yang harus dimarahi baru dia berhenti. Metode ini kan, hanya metode. Maksudnya jangan sampai dijadikan kebiasaan amarah itu. Kalau sudah jadi kebiasaan, lan faddu min haulik. Orang-orang yang akan kita seru menuju kepada Allah justru malah lari kabur menjauh dari kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka untuk itu, supaya kita bisa tidak keras, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Syaratnya ini, Pak, supaya kita tidak keras, supaya kita tidak medal sila, fa'fu anhum, sing gede hampura, wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Nabi melihat ada keganjilan dari Khalid bin Walid yang bersifat pribadi, maksudnya bukan bersifat organisasi. Khalid bin Walid kan terkenal ya, 100 kali perang tidak pernah kalah, dan apa yang tidak kuat oleh orang lain, Khalid kuat. Romawi itu pertama kali hancurnya oleh Khalid, sehingga kemudian Khalid itu bagi musuh-musuh Islam ketika itu dianggap momok yang menakutkan. Ketika ngadenge pasukan Khalid, geus geumbeur ti heula. Secara personal ada beberapa catatan Rasul, artinya kepribadian yang tidak disukai oleh Rasul dan mungkin dianggap melanggar syariat. Apa yang Rasul lakukan? Berdoa, Pak, kepada Allah. Secara pribadi Rasul gede hampura. Lalu kemudian wastaghfirlahu, meminta maaf kepada Allah. Aku serahkan kepadamu ya Allah perihal Khalid bin Walid. Namun di tangan dia Islam menyebar. Ini tidak ada bahasa dosa, Pak, ya. Tapi ada kalimat, aku serahkan ya Allah kepadamu perihal Khalid bin Walid. Namun di tangan dia Islam menyebar. Maksudnya makieu Gusti punten we atuh ieu teh Khalid. Da sahenteuna oge Khalid teh pejuang gitu. Geus merjuangkeun agama ka ditu ka dieu, Pak. Itu. Mugi dihampura ku Gusti. Nabi, Pak. Khalid gelarna Saifullah Maslul. Pedang yang menghunus. Gelar yang diberikan Nabi kepada Khalid. Dan fakta Khalid adalah pasukan panglima perang, bukan menjadi pemimpin. Yang menjadi pemimpin itu Al-Faruq As-Siddiq, Nurain, pemilik 2 cahaya, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini yang menjadi pemimpin. Saifullah Maslul menjadi pedang yang menghunus, raja di lapangan. Rasul melihat ada beberapa titik yang menjadi catatan kepribadian beliau. Memohon kepada Allah, fa'fu anhum wastaghfir. Secara pribadi Rasul memaafkan, dan secara
pribadi sebagai pribadi tadi, sebagai Rasul, beliau sebagai pemimpin meminta maaf, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak oleh Umar bin Khattab dipecat dari kepanglimaannya karena berbahaya, umat sudah mendewakan kepada beliau. Nah, jika Rasulnya seperti itu, maknya kita hendak gitu banyak. Maka sing gede hampura, supaya muncul dari jiwa kita sifat yang dimiliki Rasul, sifat yang dimiliki oleh guru kita. Pengarsa apa? Begitu, Pak. Maka muncullah kata-kata bijak para pujangga. Siapa orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kecil saudaranya, maka dia tidak akan merasakan kenikmatannya. Jadi sing gede hampura, hiji kadua sing badaek maca istighfar keur manehna. Geus ngajadikeun hate tadi kudu mikanya kanu mika ngewa. Buktikeun ku gede hampura. Kadua, istighfar astagfirullahalazim li wali walidayya wali jamil muslimin. Ketika mengatakan muslimin, bayangkan si aki jajana gitu. Supaya dihampura. Tadi geus ngajadikeun hate ka urang gitu. Ek dihususkeun mangga atuh. Astagfirullahalazim li wali aki jaja gitu. Istighfaran. Karena itulah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ada permasalahan, wasawirhum fil amr, lakukan musyawarah, wajib musyawarah. Ini perintah Al-Quran, selalu musyawarah. Setelah musyawarah tercapailah mufakat, maka teguhkan jiwa. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Setelah dicapai mufakat, teguhkan jiwa. Setelah meneguhkan jiwa, tawakal kepada Allah. Bagaimana praktek tawakalnya? Zahirnya tetap ikhtiar, batinnya zikir dan doa. Hasil terserah Allah Subhanahu wa taala. Cek pengurus LDT, ini gimana iuran 5.000 geus dielingan teh eling-eling, capek aing. Nah, ini tidak tawakal kan gitu. Ketawakal, yang tawakal itu sangat menyadari bahwa kita bertugas hanya menyampaikan, wa ma alaina illa balagul mubin. Tingkat Nabi saja begitu berkata. Nabi dahulu pernah merasakan beratnya hati ingin memberikan hidayah, si anu supaya kieu, si supaya kieu. Itu menurang turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau kehendaki, yang engkau cintai. Allah lah yang memberikan petunjuknya. Meureun ayeuna mah ka ketua LD. Ketua LD lain anjeun nu bisa memberikan hidayah mah Allah. Itu cek Allah teh. Tugas anjeun mah wa ma alaina illal balagul mubin. Hanya menyampaikan. Maka nah kategori menyampaikan inilah di sini kita mengupayakan ikhtiar dalam bentuk langkah strategis. Ah udahlah, nama di Liswe 5 bulan kirim ki Rasja 100.000. Oh, 1 tahun setengahan gitu. Kita 2 hari kemudian kabuka ya ke Ikhwanul Laina Papuli. Oh nya urang cermayar bulan ieu 5.000. Kabaca di kudu saja. Oh urang nyai tuh. Jadi saling mengingatkan wa tawasau saubil haq. Saya tuh dek mayar keun bae. Nu penting mah urang mah geus ngalingan we. Nikmat Pak gitu. Moal stres. Lamun jadi masalah kana jiwa stres Pak. Kita akan capek dalam melaksanakan amanat ini. Sementara kita harus menginsafi bahwa tugas kita hanya melaksanakan tugas atau hanya menyampaikan. Itu saja. Urusan taat dan tidak taat. Kalau dalam iuran urusan membayar dan tidak membayar, itu terserah mereka. Yang penting kita selalu mengingatkan, menyampaikan. Dan itulah orang-orang yang disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Orang-orang yang tidak pernah putus asa dalam ikhtiarnya, tidak putus asa dalam doa dan zikir. Nah, tawakal itu bagi saya adalah ikhtiar maksimal, doa dan zikir optimal. Itu. Maksimalkan ikhtiar, optimalkan zikir. Ini ikhtiar. Lah ikhtiar saya dalam usaha mendapatkan uang untuk memenuhi keluarga hanya bisa buka warung.
Itu pun hanya 100.000 keuntungan sehari. Jangan berhenti oleh karena sedikit, maju aja terus. Dan jangan pernah ragu untuk mendapatkan yang banyak, karena tugas kita itu hanya ikhtiar. Siapa tahu lahirna nikmat nominal bukan dari situ, justru dari jalan lain. Begitu. Banyak kan hal-hal itu yang terjadi. Si Adian saja tiap rihlah pasti ada yang ngirim uang. Rihlah, ayah ngirim uang. Nah, berarti itu ada ikhtiarnya, Pak. Ada keberkahan di sana. Jadi jangan ragu, Pak. Apapun ikhtiar kita, apapun model usaha kita, jangan sampai membuat kita putus asa kepada Allah. Tetaplah teguhkan jiwa, kokohkan akidah, yakinkan apa yang diterima dari guru mursyid kita, ini yang akan menjadi keberkahan, keberuntungan kita dunia akhirat. Ikhwani rahimakumullah, Miftahus Sudur jilid pertama selesai. Maka terakhir kata-kata penutupnya, falillahil hamdu wa ma taufiqi illa billah. Hanya milik Allah segala puji, segala keindahan, segala keagungan, dan tiada yang mampu memberikan taufik kecuali Allah. Maka kita berharap meminta pertolongan kepada Allah agar apa yang telah kita diskusikan bersama dalam NKTM ini diiringi hidayahnya, sehingga kita menjadi bagian ahli amal, ahli ilmu, ahli amal yang ikhlas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qad tama hadzal majmu'. Tulisan ini telah tamat jilid 1 menurut penulisnya, merupakan kata para sahabat masuk di sini. Ini kumpulan dari kalam, fatwa, kata-kata mutiara ulama-ulama besar yang semoga Allah memberikan pengampunan kepada beliau-beliau semua dan memberikan manfaat kepada kita dengan berkah mereka semua, dengan sir rahasia-rahasia mereka semua, dan dengan segala ilmu yang mereka miliki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakatuhul Quran. Al-Fatihah. Jamaahul Fakir telah mengumpulkan kitab ini seorang al-fakir. Al-fakir itu seperti simpel Pak bahasa itu, padahal maknanya dalam. Saya belum pantas disebut al-fakir, karena al-fakir itu adalah fakirullah, orang yang membutuhkan Allah. Dalam kitab Syarah Hizbul Wasilah, Syekh Al-Amin Muhammad Al-Amin Al-Kailani, ini kemungkinan turunan Tuhan Syekh Abdul Qadir. Beliau mengatakan yang disebut fakirullah itu adalah yang kolbunya imtala kolbahu birobihi, telah penuh dengan cahaya ketuhanan. Kolbunya telah sibuk dengannya, hal-hal lainnya terputus dari kolbunya. Inilah orang yang disebut al-fakir ilallah. Kolbunya telah terisi oleh zikir kepadanya, sehingga zikir itu menjadi kesibukan dalam setiap detak jantungnya, dalam setiap helaan napasnya, dalam setiap kedip matanya, dalam setiap langkah kakinya. Yang ada di dalam kolbunya hanyalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesibukan lain kecuali kesibukan ibadah. Kolbunya. Kalau dohirnya bagaimana? Dohirnya biasa, boleh saja biasa saja, boleh saja dia dohirnya beribadah secara mahdhur, bekerja dan lain sebagainya. Tetapi kolbunya tidak pernah terisi dengan yang lain kecuali zikir kepada Allah. Ini al-fakir Pak. Jika gampangnya disebut al-fakir, ternyata luar biasa. Nah, tetapi yang dimaksud pengasaba bukan ke sana. Makna ini dimaksud oleh pengasaba. Al-fakir di sini menunjukkan bahwa beliau memang
orang yang fakir yang sangat membutuhkan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah diri manusia jika tidak memiliki pengampunan dari Allah. Setinggi gunung manapun dan sedalam samudra apapun kebaikan kita, tetapi tidak ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita hanya sia-sia. Nah, beliau menulis di Suryalaya, tamat tulisan ini pada 6 Syawal 1393 Hijriah. Dikonversi, kita mengkonversi di Baitul Hikmah Masehi, ternyata jatuh pada 2 November tahun 73, hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan barokahnya kepada kita semua, khususnya barokah dari junjungan kita Guru Agung Pangersa Abah Syekh Ahmad Syahib Wafat Tajul Arifin radhiyallahu an, sehingga kita pada akhirnya menjadi istiqomah dalam mengamalkan amaliyah warisan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amitana bisirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limaradatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslima wa jal akhirah kalamina la ilaha illallah. Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli a'malina wa taysiri umurina kulliha ya arhamar rahimin. Allahumma inna fadaina minka ya Allah ya Allah ya Allah anfusana minan nar bisababi qiraati hazil kalimatul musyarrafah allati hiya la ilaha illallah wa zikrillahi Allah fil lataifis sab'i wa muraqabatika wa musyahadatika wa mahabbatika wa ma'rifatika qadruhunna indaka jasim wa sababuna indaka azim fa'atikna minan nar wa salimna minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya azizu ya ghafar wa surna fi zumratil ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-solihin wal 'arifina bika was-siddiqina indaka wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli amalina wa taysiri umrina kulliha ya. Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli amalina wa taysiri umrina kulliha ya. Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli amalina wa taysiri umrina kulliha ya arhamar rahimin. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairu fatir. Rabbana anzilna musliman barakan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza. Inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliya Syekh Masyayikh wa fatajal fi qada'i ta'allumina hadza amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jis harus ditulis ya. Selesai jilid 1 tanggal berapa ini? Ini selanjutnya sebagai lampiran adalah tentang silsilah thariqah, kemudian tentang khotaman. Sampai selesai. So di bulan depan kita akan tabaruk dalam masalah ini. Terakhir sebelum ditutup, ingin menyampaikan sebagian informasi dari hasil MUBES kemarin, bahwa kepemimpinan LDTKN berdasarkan kesepakatan MUBES ditetapkan kembali Pak Dr. Muhammad Qadir. Adapun ke bawahnya ada restruktur, ada yang memang tidak dilibatkan kembali karena mungkin mendapatkan tugas yang lain, dan ada yang pemindahan divisi, dan ada yang divisinya dirubah. Seperti saya dulu di Litbang Penelitian dan Pengembangan, sekarang namanya dirubah, bukan Litbang tetapi Divisi Kajian dan Literasi Tasawuf. 3 orang, Pak Rojaya MAG, Wakil Dekan Fakultas Dakwah sebagai ketua, saya
sebagai anggota dengan Pak Tetet dari Fakultas Syariah. Dulu di Litbang ada Pak Nur Hamzah, Dekan Tarbiyah, ada Pak Dr. Jamal, Dekan Syariah. Sekarang beliau ditaikan ke Dewan Pakar. Ada juga Pak Asep Khairul Ghani. Lupa lagi beliau kemana ya. Masih ada di jajaran DPPAD, cuma di restruktur, divisinya pindah. Nah, ada pertanyaan bagaimana ke bawahnya? Apakah harus merubah? Biasanya tradisi organisasi berubahnya disebutnya apa? Berlaku surut. Artinya begini, ini masih periode yang kemarin, selesaikan, nanti ketika yang baru ikut perubahan yang di atas gitu. Kecuali nanti ada surat khusus dari AD, misal ada perintah rubah semua, barulah dirubah itu. Jadi sekarang jangan dulu merubah ya, karena melihat di SK langsung berubah, jangan, karena perubahan itu tetap harus berdasarkan keputusan. Ini dalam organisasi tetap harus ada musyawarah, kemudian nanti diputuskan. Nah, biasanya kalau organisasi adat atau tradisi organisasi itu berlaku surut. Jadi kalau belum habis, dihabiskan dulu, nanti ada mubes. Kalau di pusat, kalau di daerah musda mungkin ya, musyawarah daerah. Musyawarah daerah itu sama dengan mubes. Satu, di situ ada LPJ, laporan pertanggungjawaban masa kerja yang kemarin. Itu apa saja yang sudah dikerjakan, mana yang masih berproses, itu artinya untuk dilanjutkan dalam kepemimpinan selanjutnya. Dan kemudian adalah pemilihan ketua. Jadi di musyawarah. Nah, di pusat mubes, di daerah musda, musyawarah daerah. Nah, kalau tidak ada surat khusus instruksi yang menginstruksikan perubahan nama divisi, maka tidak perlu dirubah. Ya, tunggu aja di musda. Kalau ada tinggal merubah. Kemudian yang penting juga untuk sebagai jawaban terhadap isu-isu yang sedang beredar sekarang, maka rekomendasi mubes itu sangat penting untuk diketahui dan disebarkan, yang dibacakan secara tegas dan agitatif itu berapi-api, penuh semangat oleh Dr. Asep Hamdun ya. Itu tadi sudah disampaikan juga ke Ajis ya, untuk disebar tentang rekomendasi LD. Ya, di antaranya satu tentang penegasan bahwa LDTGN dan Ikhwan Suryalaya masih bermusuh kepada pengersah Abah, itu yang paling pentingnya. Kemudian wakil talqin adalah wakil talqin yang ditunjuk langsung oleh pengersah Abah, itu yang diakui. Kesananya ada ketegasan sikap kebangsaan dan tujuannya kenegaraan yang berkaitan dengan politik. Tetapi yang paling penting 3 di awal, 1 tentang kemursidan, 2 tentang wakil talqin, 3 tentang politik agama. Bahwa Suryalaya tidak ikut campur terhadap politisasi agama. Orang yang berpolitik membawa bahwa agama, Suryalaya tidak. Ditegaskan begitu karena memang situasinya seperti itu, dan masih ada pihak-pihak yang membawa nama Suryalaya. Sementara di luar sana banyak yang tidak tahu tentang kondisi internal, sehingga menganggap ketika mendengar nama Suryalaya itu adalah ke Pager Ageng Tanjung Pager Ageng Tasikmalaya. Maka oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan Ikhwan, untuk menjaga kemurnian ajaran, rekomendasi yang dibacakan dalam mubes itu tolong dibantu untuk pertama dihayati dan diyakini, kedua disebar luaskan, agar dengan demikian kita masuk kepada bagian dari barisan yang tetap mengamalkan, mengamankan dan melestarikan TGN Pondok Pesantren Suryalaya. Inilah fungsi dakwah terorganisir. Dengan adanya LD, dakwah kita akan terorganisir. Di surat As-Saff ayat 4
disebutkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffa, bahwa Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Maksudnya adalah berjuang di jalan Allah. Berarti di dalamnya berdakwah di jalan Allah, sofan, berbaris-baris. Bahasa sekarang secara terorganisir. Perjuangan yang secara terorganisir, perjuangan dakwah secara terorganisir oleh Allah diibaratkan seperti bangunan yang saling menguatkan. Ya, yang saling menguatkan. Oh, ininya lemah, tapi ternyata di luhur ada struktur kokoh. Kalau tidak ada struktur akan roboh. Gitu. Sementara ini masih ditopang ke sana, ini diperbaiki. Nanti ketika itu lemah, ininya kuat. Begitulah bangunan saling mengikat. Nah, ini artinya maka satu, para mubalik dimanapun yang merasa diri bagian dari ikhwan TGN Pondok Pesantren Surya Laya Tasikmalaya harus tergabung di dalam lembaga dakwah agar dakwahnya benar-benar terarah, ya, terencana, terarah secara sistemik. Mubalik dimanapun menjadi mubalik TGN Pondok Pesantren Surya Laya, maka nantinya akan dibina melalui AD tersebut, ya, pembinaan tentang kesuryalayaan. Karena tasawuf itu umum, ya, umum, boleh ilmunya didapat dalam berbagai kitab, tetapi setiap tokoh-tokoh besar pada akhirnya memiliki kekhususan. Nah, kekhususan di sini di Suryalaya disebutlah kesuryalayaan. Kalau tidak dilatih di sana, maka wajarlah terjadi apa yang telah terjadi. Dia ahli kitab, ahli ilmu, telah talqin, tapi kok pembahasannya kurang sinkron dengan Suryalaya. Itu karena tidak paham kesuryalayaan. Itu tidak paham kesuryalayaan. Maka kami sangat mengharapkan kepada semua mubalik lingkungan TGN atau para mubalik yang sudah menerima talqin dan ingin berjuang bersama-sama dalam perjuangan menegakkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah dengan TGN Suryalaya, mari bergabung dengan lembaga dakwah TGN Suryalaya di masing-masing daerahnya. Insya Allah kedepannya kita dari pihak DPP akan mengadakan berbagai pelatihan dan apapun namanya yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan dan kualitas para mubalik itu sendiri. Dan mudah-mudahan semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rencana organisasi kita bisa tercapai sesuai harapan kita dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, berkah karomah Tuhan Guru Agung Pangersa Abah. Amin. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggalan satu lagi. Tadi ke mubalik, kedua ke ikhwan umum. Termasuk di antaranya mubalik juga untuk mengeratkan barisan itulah, maka langkah awalnya kita harus mengikuti upgrading. Niatnya apa? Cukuplah tabaruk saja. Karena upgrading itu sendiri ternyata faktanya sudah dilakukan oleh Pangersa Abah jauh sebelum hari ini. Pangersa Abah ada fakta-fakta, ada piagam penghargaan, bukti-bukti itu sudah ada. Nah, ini untuk menguatkan barisan kita. Kita sudah sadar fakta sekarang banyak yang merongrong terhadap keutuhan TGN Suryalaya. Maka untuk itu tiada lain kecuali kita harus merapatkan barisan. Tetapi yang dimaksud bukan hanya rapat barisan fisik, namun pula barisan ruhani. Salah satu metodenya adalah dengan mengikuti upgrading. Mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya dan bisa diamalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.